Maju lagi sih. Berapa? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak, ibu-ibu, jemaah sahabat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga anak ustadz yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Di kesempatan kali ini, yakni tepatnya nanti kita akan bacakan di hadis yang ke-83. Namun sebelum itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hendaknya Allah senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita, kesalahan kita, maksiat, kesilapan. Semoga hendaknya Allah ampunkan sekalian dosa-dosa kita semuanya. Juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang tua kita, sanak famili kita yang mungkin saat ini sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, sehingga dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala segala bentuk mara bahaya, malapetaka, bala, penyakit dan yang lain sebagainya. Dan untuk orang tua kita, sanak famili kita, keluarga kita yang mungkin sudah dipanggil oleh Allah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hendaknya saudara-saudara kita tersebut diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, dan nantinya bangkit bersama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin bagi orang tua kita yang ketika sholat Jumat tapi belum sholat Jumat ke masjid, ketika azan berkumandang tapi orang tuanya masih sibuk berjualan, ketika azan berkumandang orang tuanya masih sibuk kerja. Semoga hendaknya memohon kepada Allah dengan hadirnya kalian mengaji, Allah akan berikan juga nantinya hidayah kepada orang tua kalian. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin ini, yakni hadis yang ke-83. Namun sebelum kita bacakan hadis yang ke-83 ini, kita bacakan terlebih dahulu hadis yang ke-82-nya, hadis sebelumnya. Karena nantinya ini akan ada hubungan dan kaitannya dengan hadis yang ke-83. Sebagaimana pekan lalu sudah kita bacakan bahwasannya An Ummul Mukminin Ummi Salamah, dari Ummul Mukminin Ummu Salamah, wasmuha Hindun bintu Abi Umayyah. Namanya adalah Hindun binti Abu Umayyah. Hudzaifah Mahzumiyah radhiyallahu anha. An Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena idza kharaja min baitihi, ketika keluar dari rumah Nabi itu membaca qala, doanya kemarin, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ya. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya ketika Rasulullah itu keluar dari rumah, Rasulullah membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dilanjutkan dengan Allahumma inni a'udzubika an udilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ada yang hafal doa ini? Berapa? Mana kan hafal? Orang tidur kemarin? Belum, enggak, mulai dah tidur dah. Ya, jadi ketika kemarin kita bacakan hadis ini adalah doa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar rumah. Ya, hadisun sahih rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Sedangkan untuk hadis yang ke-83 untuk kita pada pagi hari ini, yaitu An Anasin radhiyallahu an qala, dari Anas radhiyallahu an ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jawab cuman Farel, yang enggak jawab adalah siap. Ketika nama Rasulullah itu disebut, baca sholawat atau sallu alaihi, ya. Karena apa? Karena orang yang paling pelit, ya, paling pelit itu ketika nama Rasulullah disebut mereka diam saja, tak baca sholawat. Mereka adalah orang yang paling pelit. Bahkan di salah satu riwayat yang lain mendapatkan laknatnya dari Rasulullah bahkan. Ya, Mas. Ketika nama Rasulullah disebut tapi kalian diam saja, baca sholawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau sallu alaihi, semoga Allah meridhai Rasulullah. Hadis ini dari Anas bin Malik. Man qala, yakni barang siapa, idza kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, bismillah, mengucapkan bismillah, tawakkaltu 'alallah, bismillah tawakkaltu 'alallah, wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan membaca bismillah tawakkaltu 'alallah, wala haula wala quwwata illa billah. Kalau di hadis yang tadi, yang sebelumnya yang 82, hanya cukup di bismillah tawakkaltu 'alallah, lanjutkan dengan doanya yang tadi. Tapi kalau di hadis yang ini disebutkan juga ditambahkan wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Bedanya apa lagi, Ustaz? Bedanya dari dua hadis ini, ya, adalah yang satunya tadi panjang, Allah ada tambahannya Allahumma inni a'udzubika an udilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Semoga hafal. Sering kita baca, nanti insyaallah kita hafal, ya. Itu doa yang dibaca oleh Rasulullah. Sedangkan yang di hadis berikutnya ini, bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, dan wala haula wala quwwata illa billah. Tidak daya dan upaya kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu lahu, ya. Niscaya dikatakan kepada orang itu, hudita, engkau telah diberi petunjuk. Wa kufita, engkau telah dicukupkan keperluanmu. Wa wukita, dan engkau telah diberi perlindungan dan dijauhkan dari, wa tanaha anhu syaiton, ya, dan diberi perlindungan
dan dijauhkan dari setan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum. Hadis yang ke-82 dari Ummul Mukminin, bahwasanya Rasulullah ketika keluar rumah itu membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Allahumma inni seterusnya tadi. Tapi di hadis yang ini diriwayatkan oleh Anas ini, Rasulullah memberikan atau memberikan pendapat, barang siapa yang keluar rumah itu membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah, maka katakanlah kepada orang itu bahwasanya dia akan diberikan hidayah oleh Allah, dia akan dicukupkan oleh Allah, dan dia akan diberikan perlindungan oleh Allah. Bedanya yang hadis pertama tadi, Rasulullah yang melakukan doa itu atau yang membaca doa itu. Kalau yang hadis yang ini bedanya, Rasulullah mengucapkan atau mendoakan orang yang membacakan doa ini, ya. Berarti hadis yang ke-82 itu secara hadis itu adalah hadis fi'liyah atau perbuatan Rasulullah. Tapi yang hadis berikutnya hadis qauliyah, perkataan Rasulullah. Rasulullah tak baca doa ini, tapi Rasulullah hanya menyampaikan siapa yang membaca doa itu maka dia akan mendapatkan hidayah, dia akan mendapat perlindungan, dia akan dicukupkan kebutuhannya. Rasulullah tidak membaca doa ini, tapi Rasulullah menyampaikan barang siapa yang membaca doa ketika keluar rumah itu Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, maka akan dicukupkan baginya, akan diberikan perlindungan baginya, dan juga akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dari dua hadis ini saja kita bisa belajar bahwasanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak melulu tentang segala sesuatu yang dikerjakan Rasulullah. Ya. Yang diriwayatkan oleh Ummi Mukminin, Rasulullah membaca doa itu. Ketika keluar rumah Rasulullah membaca doa yang panjang tadi, Allahumma inni a'udzubika sampai seterusnya. Tapi Rasulullah juga menyampaikan Rasulullah bahwasanya barang siapa yang membaca doa yang kedua itu akan mendapatkan jaminan-jaminan yang tadi. Maka sebenarnya kalau kita mau belajar hadis lebih dalam lagi, termasuk juga Ustadz mungkin masih dalam proses belajar, kita semuanya sama-sama belajar. Hadis itu ada 3. Hadis fi'liyah artinya yang dikerjakan Rasulullah, yang dilakukan Rasulullah, itu hadis fi'liyah. Yang kedua hadis ini hadis qauliyah, yang diucapkan oleh Rasulullah, yang disampaikan Rasulullah, didengar oleh sahabat, itu hadis qauliyah. Dan ada hadis takririyah, Rasulullah tidak mengerjakan, Rasulullah tidak mengucapkan, tapi Rasulullah hanya diam saja, memberikan persetujuan. Contoh misalnya, ketika itu Rasulullah sedang, untuk hadis takririyah ya, ketika itu Rasulullah sedang bersama dengan para sahabatnya berjalan di tengah gurun pasir. Tak mendapatkan dia makanan di situ. Yang ada cuma nampak biawak atau kadal lah ibaratnya. Secara hukum fikih, kadal, biawak boleh nggak dimakan? Enggak. Karena hewan berbisa, bertaring, berkuku panjang. Nah, nggak boleh. Tapi ketika itu tak ada makanan lagi, jadi sahabat tangkapnya biawak tuh, dibakarnya, dimakannya. Rasulullah lihat yang dibuat oleh sahabatnya tuh. Tapi Rasulullah tidak melarang, jangan makan itu. Rasulullah tidak melarang. Jadi Rasulullah juga diam saja melihat. Itu namanya hadis takririyah. Yang kedua seperti apa? Hadis takririyah itu Rasulullah mendengar, ya. Rasulullah mendengar ada di surga itu bunyi tapak Bilal. Tahu Bilal? Enggak tahu. Bilal itu adalah sahabat Rasulullah yang suka apa? Suka azan. Bilal bin Murabah. Rasulullah pernah mendengar suatu ketika di surga itu Rasulullah mendengar suara sandal Bilal kresek-kresek, srek jalan-jalan dia di surga. Suara sandal Bilal.
Kok bisa? Ya bisa lah. Coba kalau kalian perhatikan misalnya lagi nunggu kawan, dari telepon kawan. Hari ini kita main di sini yuk. Oh, main. Sampai tahu suatu tempat itu ternyata paket habis. Anda nunggu-nunggu manalah kawan nih. Ada orang datang, srek dan kaki. Oh ini nggak mungkin Rapa nih. Ini suara sendal orang lain. Rapa nggak kayak gini jalannya. Bisa nggak nanda kayak gitu? Bisa kan? Bisa. Rasulullah juga kayak gitu. Karena sering bersama dengan kawannya, dengan Bilal. Jadi dia tahu ini langkah Bilal nih. Langkahnya cepat maksudnya. Ya. Rasulullah mendengar suara sendal Bilal di surga. Dipanggillah Bilal. Bilal, sini, ta'al. Aku mendengar suara sendalmu berjalan-jalan di surga, Bilal. Apa amalanmu, Bilal? Kata Bilal, ya Rasulullah, aku setelah berwudu, aku melaksanakan sholat sunnah wudu, ya Rasulullah. Oh itu, ya teruskanlah. Nah, itu dia. Jadi Rasulullah tidak menyampaikan, tidak memerintahkan untuk kita melaksanakan sholat sunnah wudhu, tidak. Rasulullah juga tidak melakukan sholat sunnah wudhu, tidak. Yang mengerjakan siapa? Bilal. Tapi ketika Bilal mengerjakan itu, Rasulullah tidak melarang. Ya, Rasulullah suruh teruskanlah, boleh. Ya, itu dia. Itu hadis takririyah. Ada hadis itu yang dikerjakan Rasulullah itu namanya fi'liyah. Ada hadis yang diucapkan Rasulullah melalui lisannya itu qauliyah. Dan yang diberikan pendapat oleh Rasulullah, diam Rasulullah atau mengiyakan Rasulullah, itu hadis takririyah. Untuk anak-anak Ustaz besok. Untuk kita semuanya juga ya Mas. Bisa jadi besok anak-anak kita besok sekolah di Mesir ya, sekolah di Saudi ya, di Mekah ya, jadi ahli hadis besok kita nggak tahu ya Mas. Nampaknya ya sekarang tidur nih ya santai ya, Masya Allah. Dengan wajah polosnya, dengan wajah lugunya tidur waktu kajian. Besok bisa jadi besok kuliah pula dia di Arab jauh ilmunya tinggi pada kita lagi. Amin ya Rabbal alamin. Di hadis takririyah. Satu lagi contoh hadis takririyah yang mungkin bisa kita pelajari. Ketika Rasulullah SAW sholat, ya, ketika Rasulullah SAW sholat berjamaah dengan para sahabatnya, Rasulullah kan diberikan keistimewaan oleh Allah. Jadi ketika sholat itu Rasulullah melihat pintu langit terbuka seluas-luasnya. Karena ada sahabat di belakang yang berdoa, doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Rasulullah tidak mengajarkan doa itu. Rasulullah sholat nggak baca doa itu, doa iftitah. Rasulullah ketika sholat juga tidak memerintahkan sahabatnya untuk baca doa itu, tidak. Tapi ketika Rasulullah sholat, ada sahabatnya yang baca doa itu. Pandai-pandai sahabatnya dibacanya doa itu. Ternyata langit di atas terbuka pintunya selebar-lebarnya. Selesai sholat Rasulullah bertanya, siapa yang baca doa tadi itu? Katanya. Angkat tangan. Mana ya Rasulullah? Kok tahu Rasulullah? Tahu lah. Udah takut, udah cemas nih sahabatnya. Ada aku ajarkan doa itu? Enggak ya Rasulullah. Kenapa kau baca? Aku ingin baca ya Rasulullah. Ya, atas doamu lah pintu langit terbuka seluas yang tadi ketika kita sholat. Itu dia. Itu namanya hadis takririyah. Kalau dikerjakan Rasulullah hadis fi'liyah. Kalau disampaikan Rasulullah Arab ini itu namanya hadis qauliyah atau perkataan Rasulullah. Kalau hadis takririyah dikerjakan oleh sahabat-sahabat, dilihat Rasulullah mengizinkan, itu namanya hadis takririyah. Jadi hadis itu 3. Kalaulah kita sekarang cuma berpendapat kalau tidak dikerjakan Nabi bid'ah, itu kita hanya berpendapat pada hadis fi'liyah saja berarti. Ya. Kalau tidak dikerjakan Nabi bid'ah. Nah, itu dia. Berarti kita hanya berpendapat dengan hadis fi'liyah saja. Makanya kemarin di awal-awal pembahasan kita pernah sampaikan Mas. Di awal-awal kita baca kitab ini kita pernah sampaikan menyikapi kita tentang hadis sahih, hadis hasan, hadis
dhaif, maudhu, adalah kita harus bijaksana. Boleh jadi yang hadis dhaif, yang maudhu, yang palsu sekalipun, namanya juga hadis. Bisa jadi pernah disampaikan Rasulullah tanpa sepengetahuan sahabat-sahabat yang lain. Bisa jadi kan? Maka kita harus bijaksana. Kalau memang tidak kita memakai hadis yang maudhu, yang dhaif, ya udah, tak usah dipakai. Jangan disalah-salahkan. Itu dia maksudnya. Kalau kita tak pakai, kami nggak pakai hadis hasan pun tak pakai malahan. Kami hanya pakai hadis sahih saja. Boleh. Tapi ketika kita menyalahkan saudara kita yang menggunakan hadis maudhu, dhaif, yang hasan bahkan, terus kita salah-salahkan dia dan seolah-olah kita yang benar, itulah letak permasalahannya. Ya Mas ya. Bagi kita harus menyikapinya, kita harus bijaksana. Besok ketika kita di akhirat ditanya oleh Rasulullah, "Woi, engkau," katanya, kata Rasulullah. Ketemu kita, semoga ketemu lah besok di akhirat sama Rasulullah. Ditanyanya, "Ada hadis kemarin aku pernah menyampaikan ini, ngapa engkau larang-larang orang kerjakan itu?" Katanya. Apa jawaban kita? "Ya Rasulullah, kata ulama di dunia dulu, yang kau sampaikan ini adalah hadis palsu ya Rasulullah." Palsu katamu. Apa kita jawaban kita? Yang menentukan palsu tidaknya hadis itu, yang menentukan sahih atau hasannya hadis itu siapa? Ulama. Ulama masih tergolong manusia. Manusia letaknya salah dan lupa. Ya. Manusia letaknya salah dan lupa. Jadi kita harus bijaksana. Kalaupun kita tidak pakai hadis maudhu, hadis yang dhaif, hadis yang hasan, jangan disalah-salahkan saudara kita yang berpendapat dengan hadis tersebut. Ya, harus bijaksana. Agar besok nantinya ketika kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak merasa kita bersalah. Bahkan lebih parahnya lagi, ketika kita tidak meyakini hadis itu datangnya dari Rasulullah, padahal sebenarnya hadis itu datang dari Rasulullah, kita termasuk golongan orang kafir bahkan. Ya kan? Tak yakin nih, tak mungkin dari engkau ya Rasulullah. Hadis ini palsu nih, kami nggak pakai. Ketika besok di akhirat, hadis itu benar, aku yang menyampaikan, kata Rasulullah. Apa kita? Wah, udah terlanjur. Ya. Makanya dari sini kita bisa belajar atas apa yang disampaikan Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, atau apa yang disetujui oleh Rasulullah, itu juga termasuk bagian dari hadis. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa ghairuhum. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan lainnya. Jadi hadis ini lainnya juga banyak meriwayatkan hadis berkenaan dengan ini. Wa qala Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasan. Hadis ini adalah hadis hasan. Sedangkan Abu Dawud zada Abu Dawud. Abu Dawud menambahkan fayaqulu ya'ni syaitan. Ya. Ketika setan yang satu berkata dengan setan yang lainnya, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Bagaimana engkau dapat menggoda orang yang telah diberi petunjuk, telah dicukupkan dan diberi perlindungan. Jadi ketika kita membaca doa ini ketika keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah, niscaya kita akan diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kecukupan oleh Allah, diberikan perlindungan oleh Allah. 3 kita dapat jaminannya. Jadi setan itu cerita dia sama kawannya. Setan Andi misalnya cerita sama setan Rapki. Andi, engkau nggak goda siapis, kata si setan Andi. Mana bisa digoda? Dia udah baca doa dia ketika keluar rumah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa kita goda lagi. Kenapa gitu? Dia dapat jaminan hidayah, jaminan cukupkan, jaminan perlindungan dari Allah. Gak mungkin kita bisa menggodanya. Setan itu ternyata cerita dia. Udah kau goda siapa tuh? Udah? Berhasil? Pintar kata saya. Yang itu udah digoda tadi? Udah? Berhasil? Enggak. Dia keluar rumah baca doa tadi soalnya. Oh, itu.
Yaudah, lewatkan aja. Nanti kita goda lagi. Nah, itu dia. Setan tuh kayak gitu. Cerita dia di belakang. Nah, jadi kalau kalian ustadz mengajar terus kalian cerita di belakang, nah, itu dia. Ya, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis ini adalah hadis hasan, ya. Hadis berikutnya hadis yang ke-84 dan ini termasuk hadis yang terakhir, Mas. Hadis terakhir di bab tentang yakin dan tawakal, babul yakin wa tawakkuli. Insyaallah pekan selanjutnya kita akan lanjutkan di bab yang lain. Sudah tidak terasa ternyata sudah 84 hadis yang kita baca. Kalaulah misalnya kita ada ujian tertulis nih untuk anak-anak ustadz. Sudah 84 hadis yang kita baca. Ada soal-soal, kira-kira kan bisa jawab apa enggak? Enggak dapat. Mana kan dapat tidur waktu kajian? Ya. Datang sekali libur sebulan. Ya. Mana kan dapat? Tapi insya Allah tetap berkahnya dapat. Ya. Tapi ilmu itu, kalau misalnya kita tak paham ilmu itu, semoga keberkahannya dapat. Ada orang yang secara intelektual pintar, dikasih soal bisa dia jawab. Ya. Tapi perangainya tak mencerminkan dengan ilmunya. Ya. Banyak model kayak gitu. Tapi ada orang yang ketika belajar itu macam tak dapat, macam ngantuk saja kayak apa. Tapi ketika hidup dia bisa menggunakan ilmunya tersebut, bermanfaat ilmunya. Ada juga yang terakhir, kategori terakhir. Ketika ngaji dia bersungguh-sungguh mencatat, dia bawa buku catatan, menulis. Tak pernah dia cerita sama kawannya. Nah, ketika kehidupannya berlanjut, dia bisa menggunakan ilmunya. Itu siapa? Farel. Nah, satu masuk kategori itu. Rajin datang, memperhatikan, habis itu bisa dia menggunakan ilmunya. Ada macam-macam kategorinya. Termasuk kalian tuh pilih yang mana, terserahlah. Jadilah diri kalian sendiri. Kita bacakan hadis yang ke-84. Wa an Anas radhiyallahu an qala. Hadis ini dari Anas lagi ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, "Kana akhwani." Ada dua orang bersaudara. Akhwani berarti dua orang. Kalau ikhwan satu saudara. Akhwani dua saudara. Atau dua orang yang bersaudara. Kalau ikhwah berarti banyak saudara. Ikhwah. Al-muslimu ikhwatun. Ya. Orang-orang sama muslim itu bersaudara. Kalau ini akhwani ada dua orang bersaudara. Ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahaduhuma, salah seorang dari keduanya, ya'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akharu yahtarifu, dan yang satunya sedang bekerja. Ada dua orang saudara di zaman Nabi itu, yang satunya ikut kajian Nabi, ikut ngaji sama Nabi, ikut halaqah, ikut pengajian ilmunya. Tapi yang satunya sibuk kerja. Dua orang saudara, kan Andi sama Rapi saudara. Satu nenek kan, satu kakek kan. Nah, saudara. Andi ngaji terus, Rapi di rumah kerja terus. Nah, itu dia contohnya. Fasyakal muhtarifu akhahu. Kemudian orang yang bekerja ini mengadu kepada Nabi. Rapi mengadu sama Nabi. Karena dia sibuk kerja terus kan, ketemu sama Nabi jadinya mengadu. Akhahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, dia menyampaikan, la'allaka turzaku bihi. Nah, mengadu dia kepada Nabi tentang keadaan saudaranya. Jadi dua orang saudara ini yang satunya sibuk ngaji, sibuk kajian, sibuk menuntut ilmu. Yang satunya lagi sibuk kerja. Ternyata yang satunya ini menjumpai Nabi, yang sibuk kerja tadi ini menjumpai Nabi, mengadu dia, ya Rasulullah, aku juga pengen ngaji ya Rasulullah.
Enak kali saudaraku tuh ngaji sama engkau ya Rasulullah, sedangkan aku sibuk harus bekerja katanya. Enak kali dia nganggur, sedangkan aku kerja katanya. Enak kali dia main-main waktu kajian, tidur waktu kajian, aku kerja. Nah, gitu. Lantas apa kata Rasulullah dibalas? Faqala la'allaka turzaku bihi. Barangkali rizki yang engkau dapatkan itu adalah karena rizki saudaramu. Paham? Enggak. Ya. Barangkali rizki yang kita terima itu bukan semata-mata itu rizki kita maksudnya. Bisa jadi itu rizki saudara kita yang dititipkan ke kita. Bisa jadi itu rizki anak kita yang dititipkan ke kita. Bisa jadi itu rizki istri kita yang dititipkan ke kita. Atau untuk anak ustadz. Bisa jadi itu rizki emak kalian di rumah yang berdoa itu dititipkan ke kalian. Ya. Besok kalau udah kerja kalian, dapat gaji kalian, jangan sok hebat kan. Oh ini duit gaji aku nih. Bisa jadi gaji itu adalah pemberian Allah untuk emak kalian. Nah, makanya kalau gajian kasih emak, belikan kue. Bukan menghabiskan kue aja kayak Rafa. Emaknya jualan, dia yang habiskan kue. Jadi ketika kita bekerja, bisa jadi rezeki yang terterima itu adalah rezeki anak kita, rezeki istri kita, rezeki saudara kita. Agar apa? Agar kita ketika mendapatkan rezeki itu bisa berbagi. Ya, berbagi. Jangan makan sendiri aja. Dapat gaji sendiri, makan sendiri. Ya, Alek. Ya. Tengok Alek, nah, gajian dia di traktirnya. Nah, Sarip. Sarip ambil minuman di kedai. Kedai suruh ambil. Kedai sendiri. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad sahih atas syarat Muslim. Rawahu Tirmidzi bi isnadin sahihin ala syarti Muslim, yahtarifu yaktasibu wa yatasabbubu. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dinyatakan sahih atas syarat oleh Imam Muslim. Jadi ternyata Imam Muslim dan Imam Bukhari itu mas ada standar memandang hadis itu bisa masuk kategori sahih atau enggaknya. Dan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini setelah diteliti oleh Imam Muslim masuk kategori hadis yang sahih ternyata. Syarat sebuah hadis itu bisa masuk kategori sahih itu menurut Imam Muslim itu ada 5. Syarat hadis sahih ada 5. Yang satu apa? Coba. Perawinya bersambung, sanadnya bersambung. Contoh hadis ini dari siapa? Dari Anas. Anas dari siapa? Dari Rasulullah langsung. Itu hadis itu hadis sahih. Misalnya hadis ini kalian dengar dari misalnya dari guru kalian misalnya. Guru kalian dapatnya dari mana? Dari gurunya pula lagi. Gurunya dapatkan dari gurunya pula lagi. Gurunya lagi sampai siapa? Sampailah ke sahabat Nabi, sampai ke Rasulullah. Itu hadis sahih. Jelas sanadnya maksudnya, ya. Sanadnya. Nah, yang mengategorikan hadis itu tidak sahih, tadi itu sanadnya enggak bersambung ke Nabi, cukup sampai di sahabat saja ternyata. Sampai ke Nabi enggak, atau sahabatnya ada terlangkau misalnya, atau langsung ke Nabi. Itu berarti hadisnya tidak sahih, ya. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, tidak menyangkut dengan hadis tentang perkara syariat, ya. Tidak berkenaan dengan perkara syariat. Yang ketiga, hadis itu tidak menggugurkan hadis yang lain. Hadisnya tidak melemahkan hadis yang lain. Artinya hadis yang lain beda, yang ini beda pula. Itu berarti hadisnya tidak hadis sahih berarti. Kalau dia tidak melemahkan hadis yang lain, bisa masuk kategori. Ya, yang ketiga. Yang keduanya nanti Ustaz belajar lagi. Insya Allah itu mungkin yang ketiganya ya. Jadi hadis itu sanadnya bersambung, terus tidak menyangkut dengan syarat atau syariat Islamnya. Ya. Yang ketiga tidak melemahkan hadis yang
lain. Oh, yang keempat perawinya jelas, ingatannya kuat ternyata ya. Yang keempat itu perawinya kuat, ingatannya. Jadi perawi hadis itu ada banyak ternyata. Ada dari ini, dari itu, dari ini, dari itu. Nah, contoh misalnya hadis itu diriwayatkan oleh Farel. Karena ingatannya kuat, ya, berarti hadis itu masuk kategori hadis sahih. Hadis itu diriwayatkan siapa? Diriwayatkan oleh Rafa misalnya. Rafa hafalan surah An-Nas saja nggak siap katanya. Nah, itu hadisnya nggak sahih dia berarti. Karena yang meriwayatkan ingatannya lemah, nggak ingatannya kuat. Kalau ingatannya kuat, dia apa yang disampaikan Rasulullah tahu dia, hafal dia. Kalau ingatannya lemah, cemana? Disampaikan Rasulullah waktu kajian misalnya, sampai rumah udah lupa apa tadi ya dibilang Rasulullah tadi ya. Sama kayak kalian mengaji. Sampai di sekolah belajar, sampai di rumah apa tadi, belajar apa tadi ya, buat PR nggak bisa kalian. Nah, itu berarti ingatannya lemah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan insya Allah hadis ini menjadi hadis yang terakhir di bab tentang yakin dan tawakal ya. Sudah hadis ke-84. Insya Allah besok pekan selanjutnya kita akan lanjutkan di bab tentang istiqomah atau konsisten dan teguh pada pendirian. Babul istiqomah. Semoga hendaknya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ilmu yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita pelajari, semoga memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Keberkahan itu tidak semata-mata berkenaan dengan dapat atau enggaknya ilmunya. Tapi keberkahan itu juga bisa bersangkut kepada hidup kita setelahnya. Dapat kita ilmu, hidup kita bertambah baik, bertambah lurus, bertambah keimanan kita. Mungkin insyaallah ilmunya akan berkah. Ya. Sama dengan rezeki. Rezeki berkah itu bukan yang hanya banyak saja. Tapi sedikit kalau dia bermanfaat, tak ada kita bayar yang lain, tak ada kita kebutuhan yang lain. Insya Allah yang sedikit itu berkah. Sama dengan ilmu. Ya. Yang sedikit itu apabila kita kerjakan, kita laksanakan, kita gunakan, maka itulah yang akan menjadi keberkahan ilmu kita. Banyak kita ilmu S1, S2, S3. Nah, ternyata sampai rumah disuruh memecahkan masalah nggak bisa. Berarti kan nggak dapat ilmunya, cuma statusnya saja. Ya. Semoga hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan hendaknya atas apa yang kita sampaikan saat ini. Ya. Masih ada waktu. Israq nanti insya Allah pukul 6.15 lah mungkin ya. Masih ada, kita coba bacakan lagi hadis bab yang berikutnya, yakni bab yang ke-8. Kita coba bacakan dulu untuk firman-firman Rasulullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Besok insyaallah kita akan lanjutkan ke pembacaan hadis-hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-8, babul istiqomah. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Imam An-Nawawi rahimahullah ini mengarang kitab ini, menyusun kitab ini ketika masuk ke bab yang baru, dia akan diawali dengan firman-firman Allah dulu sebagai pedoman, sebagai landasan dan sebagai penguat dari bab yang akan dibahas. Babul istiqomah, bab tentang istiqomah, konsisten dan teguh pendirian. Ya, istiqomah itu konsisten, teguh pendirian. Contoh misalnya, istiqomah itu pernah dulu waktu Ustadz mengaji itu sampaikan sama guru, termasuk kategori istiqomah itu ketika kita mengaji, tempat duduk kita itu tidak pindah-pindah. Itu termasuk istiqomah. Baru disampaikan udah masuk aja. Kita coba mukadimahnya saja kita baca. Ya, istiqomah itu sama dengan teguh pendirian kita. Ya, makanya kalau kita mengaji itu kalau bisa di mana kita duduk, di situ kita akan duduk seterusnya. Itu namanya istiqomah. Misalnya sekarang Farel di depan Ustadz, besok kajian besok kalau bisa di situ lagi duduknya. Jangan pindah ke sana atau ke belakang sana, ke ujung sana. Itu tidak istiqomah. Istiqomah itu tetap. Kalau istiqomahnya jelek gimana Ustaz?
kami waktu kajian tidur Ustaz, berarti besok tidur lagi berarti. Berarti besok tidur lagi Ustaz, kan istiqomah berarti itu. Istiqomahnya yang jalan baik ya. Misalnya Mas Bambang ke situ duduknya, besok di situ terus. Insya Allah Mas Bambang ke situ terus duduknya dari kemarin memang. Nah, itu contoh istiqomah. Ya. Contoh, salah satu kecil bentuk istiqomah agar kan lebih memahami tentang istiqomah tersebut. Adapun nantinya istiqomah itu tentu berkenaan dengan hal-hal yang membuat kita dan menggiring kita agar kita senantiasa mengingat Allah dan memperbanyak iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok bab yang istiqomah nih cuman sedikit Mas. Hanya 2 hadis saja. 2 hadis saja Masya Allah. Insyaallah besok kita akan sambung tentang bab istiqomah. Rasanya 2 hadis cukup untuk pertemuan kita yang selanjutnya. Untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sekian. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Maka oleh karena itu atas segala kesilapan, kesalahan, penyampaian dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Adapun yang baik, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalnya salah yang disampaikan itu datangnya dari kami pribadi. Tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan.